khusus anak-anakku, ayo jabatan orang tua tak. Masih tahu gimana? Rugi besar ketemu Ramadan tidak jabatan orang tua. Oh dari amat tuh sagam bapak tahu. Tena numun tulus si ngarap penenjur waya lalu. Mana pengen kau ketuaan apa iya? Ketuaan aku pengen ketua iya. Ya, kalau ketua lu tak kan? Kau mau mantong beri ketua. Mingga pun ada doraka beri tahu toa. Panrak kok jadi ketua. Kilang dari aja. Ya, kilang dari mana? Ibu. Coba bayangkan orang tuamu, pantaskah kita durhaka? Kecil diam pelihara ki. Belum lagi ibu tadi yang kandung ki melahirkan amak dari tapu urak-urak dapat pulau. Langsung ke suruh dapat susu ngelo tagaran musuh. Yo, najek kok, nabekang kok. Napabajui kok. Kau sikola nantar kok. Bapakku sekarang mati ni gue pamali susunmu. Pak bayar sigolano. Palanjano ni sigola. Lompo naik dari sarjana berapa kuliah. Anda rima ko gaji benendo jing tarima. Ladoraga mo boy. Sana mentung tegaan mo na ladoraga ko boy. Napa ongkosi ko sanggeno narima gaji, anda rima ko gaji te ay jeno alea tene to nalaro ko. Yang penting mo ragi mami baji ko. Ani yang ongkosi ko dari sarjana gaji no tene po no sarea ni pato ay ko boy kasar ko boy. Alalala. Kaya jadi tawa mah. Makanya kau mintu bini orang imatu anu. Paling asing tau gaji anak-anak. Korek-korek lo kau. Kau balas apa sih kola tuh nerima gaji. Kami tongi. Dahil, alam to hindi yaman ay bapak kurang katua minti lang kapag kuya luik mon. Nang pagkusin nang ito hindi cak maya. Niya ka na mintu idaman. Iya, ini bahasa ini tuh kamay yan dia ko Rocky Katuan. Tambay mami. Pero may tambay tao tiya ko salah satu ano. Yo, apa itu? Di, ko na mintu baji. Mantuin ko. Totoan ka din. Saya rasakan pak punya anak pun jadi tutuaian kuna tena gampang. Iya kayak tahu jingar lu kata di sana. Ikaw ngaruk at titiligisan ng coba bayangkan ini. Ikaw pun ikaw memakal na bahagia to ko. Kalau ito memakal anak ko ay. Coba bayangkan ini yang masagang bapak. Jam 12 malam kau bangun menangis. Bangunlah mamamu. Namun kay mamamu tega koro ng marung-arung rampi. Bangun dia. Dia bangun bukan untuk memoro-moro ikaw. Tenang bangun naik anak-anak. Anak-anak. Dia langsung ambil kurung anakku sayangku. Tena mo gaya tanan sa amakan ko. Tagal di kamar ni sa jode sing. Bayangkan ko dong. Jai na mo gaya nanle. Lagu suni gaya na. Ten mo maring karu. Bapak mo terlibat to. Pas ni rondo. Pak, bangun kita. Ngorong kan ngorong tagal ka gandeng. Terus gini rondo, Pak, bangun dulu. Langsung kan, hah? Kenapa? Bangun gitu ini, acu-acu. Jam 2 menangis nih, sampai nanti jam 4. Habis pindah aku. Karena tahu bapaknya dari labuan. Karena suluk di rumah pakai keres. Suluk ni papa, suluk. Kalau tahu ini suluk. Tapi pipit tong din ringan. Bayangkan demi kawat aco. Ikaw hindi ano bapak ko dari niyong bibata ay. Ang mama ko kay nagpuri ka na. Ang ako mag-inyo ano ka dari bapak. Mama yang sebenarnya sayang, cinta sama suaminya, taat sama suaminya, patuh sama suaminya. Tapi demi aco-aco yang menangis, maka istri yang cinta pun rela menuduh suaminya jadi kucing besar. Nampak telepon tiang di pantai karena berikan kanan nyolong apa ya? Kata tahu-tahu aja, mau besar. Itu pengorbanan orang tua demi membahagiakan kamu. Pertanyaannya, di saat usia tuanya orang tuamu, apa perjuanganmu membahagiakan dia? Bisakah kau juga berkorban seperti itu? Bangun tengah malam, bapakmu jadi kucing segala demi untuk bahagiakan masa kecilmu. Saat masa tuanya orang tua, apa yang kau lakukan untuk bahagia? Adakah yang bisa membalas itu semua? Berpikirlah. Paling tidak, jangan pernah katakan jangan pernah katakan
Jangan pernah katakan ceh. Imma yablughanna indal kibara ahadahuma wa kilahuma fala taqul lahuma kata Allah. Kalau kalian dapati orang tuamu tua, kalian memelihara orang tuamu di masa tuanya, jangan pernah kalian katakan ceh atau fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi kalau kalian perihal orang tuamu keduanya, katakanlah kepadanya perkataan yang membuat hatinya senang. Menantu, wahai menantu, jangan kau gembira orang tuanya, suamimu tinggal di rumahmu untuk menjadi tukang masak dan tukang cuci. Jangan kau bilang sama suamimu, sayang, kesukaan deh kalau di sini mama tinggal, suka iya kayak palu ya sasa. Doraka kau jadi anak, sanggeto kau naik lompo-loin apa paluan apa sasa. Kapan kau mau balas itu dulu pengorbanannya? Ini bisa gajus tas palu nih kayak mantong ngero. Kau udah bisa kayak natanya sampean nih. Apa kami palu kau nanti juga mempuanu? Kami di paluin mah. Makanya pada menawang si tibon. Apa itu kau nanti sampai nguringan? Ini karena ada usaha untuk menghalangi mama bekerja lagi untuk kita. Kalau masang gini luar-luar ikat dapat tujuan. Bilangin jauh, ada lagi. Anak-anak keturunannya mau punya jabatan anaknya punya mak pemakna juga tarinting apa jangan. Sampai ini jabatan nomor 7. Lu orang kami tuh hati-hati dengan orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Keramat di orang tua lu, keramat. Ucapan orang tua doa lu. Ya kan? Kau bahagia dengan orang tuamu, surga menantimu. Kau bikin menangis orang tuamu, neraka menantimu. Al-Qamah. Kalau kita baca sejarah Al-Qamah, siapa yang tidak kenal Al-Qamah? Sahabat Nabi yang pernah ikut berperang di medan jihad, tapi di saat akhir hidupnya susah lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Apanya yang kurang kalau Al-Qamah? Sholat 5 waktunya mantap, puasanya tak ada kalana, ikut berperang di medan jihad, tapi menjelang ajalnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kesalahan Al-Qamah? Ternyata satu kesalahan Al-Qamah, dia lupa dengan ibunya karena terlalu sibuk. Sampai menjelang ajalnya dikasih tahu lah baginda Rasul, ya Rasul, Al-Qamah sakaratul maut tapi susah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, masih ada kau orang tuanya? Maka sahabat mengatakan, masih ada, cuma ibunya ya Rasul. Kau panggil mamanya, kau panggil ibunya. Ini karena ibunya ini sampai dia susah. Allah tidak ridho namanya disebut sama Al-Qamah karena ada persoalan dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Dipanggillah mamanya, wahai ibu, anakmu Al-Qamah sakaratul maut. Mamanya pun berucap, adakah anakku bernama Al-Qamah? Saya kira tidak ada. Seandainya ada anakku namanya Al-Qamah, dia pasti datang jenguk saya. Ini karena tidak ada anakku namanya Al-Qamah, dia tidak tahu, datang jenguk. Nah coba, kalau mama sudah berpikir begitu, kata nama tuh kita ingatkan aku. Karena dia untuk metodenya ketua, coba. 3 kali dipanggil terlalu ucapan yang sama, tidak ada anakku namanya Al-Qamah. Kalau ada pasti datang anaknya jenguk. Ini tidak pernah datang, berarti tidak ada mentung anakku namanya Al-Qamah. Maka Nabi perintahkan, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Al-Qamah. Nah disitulah kita bisa lihat namanya ibu, yang mulutnya bisa berucap, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Mulutnya mengatakan aku tak punya anak namanya Al-Qamah, tapi hatinya menjerit anakku Al-Qamah, anakku Al-Qamah. Maka di saat dia dengar anaknya mau dibakar, maka dia pun datang di hadapan Nabi, ya Rasul, jangan bakar anakku, dia anakku, aku akui dia anakku ya Rasul. Nabi pun mengatakan, kalau begitu kau dekatilah anakmu. Saat ibunya pun tiba di dekatnya, Al-Qamah pun tersenyum sambil mengucapkan la ilaha illallah, hembusan nafas terakhir. Bayangkan, tidak jenguk saja ibunya ini, tenanya nakasarat, tenanya tidak menatua. Sampai Al-Qamah susah dengan kalimat la ilaha